Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga muslim, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, keluarga muslim, saat ini kita masih berada di Batu, tepatnya berada di Villa Kings Park 8. Dan kita masih bersama Ustadz Abu Ghazi As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti kembali kajian live bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, untuk kajian live di kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang apa, Ustadz? Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas berkaitan dengan hujan, insya Allah ya. Nah, Ustadz. Bagaimana hujan, apalagi sekarang lagi di musim hujan, dari tinjauan akidah, kemudian nanti akan kita kaji juga dari tinjauan fikihnya, Nah, Ustadz. berkaitan tentang sholatnya, berkaitan tentang toharohnya, termasuk hukum air yang berkaitan air hujan, baik air hujan secara murni atau air hujan yang sudah kena lumpur ya, dan semisal, apakah boleh pakai sholat atau tidak. Nah, Ustadz. Kemudian dari tinjauan akidah mungkin, karena banyak kesalahan-kesalahan juga dalam masalah hujan. Nah, berarti yang pertama nanti akan membahas akidah dulu, kemudian dilanjutkan dengan fikih, Ustadz. Barakallahu. Baik, keluarga muslim dimanapun anda berada, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kita informasikan bahwasannya kajian live kita di kesempatan pagi hari ini untuk temanya insya Allah adalah hujan dalam tinjauan akidah dan fikih. Nah, dan bagi keluarga muslim, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah, bagi anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Abu Ghazi As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala, dan keluarga muslim bisa menyampaikan pertanyaan via kolom komentar ataupun juga via WhatsApp di nomor 081 9369 55571. Nah, sekali lagi, tafadhol bagi anda yang ingin bertanya dalam kajian live di kesempatan pagi hari ini, untuk temanya yaitu adalah hujan dalam tinjauan akidah dan fikih. Nah, tafadhol untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar ataupun juga via WhatsApp di nomor 081 9369 55571. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk menyampaikan materi. Tafadhol, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji berkaitan hujan dari tinjauan akidah terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa turunnya hujan merupakan kunci gaib. Ini tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Allah taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah tentang ilmu kapan terjadinya kiamat. Lalu yang kedua, kata Allah, wa yunazzilul ghaith, dan hanya Allah yang tahu tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Lalu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan satu jiwa tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang hal-hal yang sifatnya rinci. Jadi antara alim dengan khabir, bedanya kalau alim adalah Allah Maha tahu dalam hal-hal yang sifatnya zahir, adapun khabir Allah Maha tahu dalam hal yang sifatnya batin. Atau dengan makna lain, alim Allah tahu Maha tahu dalam hal yang sifatnya global, namun khabir Allah Maha tahu dalam hal yang sifatnya rinci. Nah, kunci gaib ini disebutkan oleh Nabi ada 5, sebagaimana dalam ayat tadi ada 5 macam kunci gaib. Mafatihul ghaib khamsun, kata Nabi. Kunci ghaib itu ada 5 macam. Kemudian di antara keyakinan yang berkaitan dengan hujan adalah bahwa hujan itu rahmat dari Allah dan airnya barokah. Nah, kita ini tidak boleh menisbatkan sesuatu itu berkah, sesuatu itu memiliki karomah dan semisal, kecuali berdasarkan dalil.
Nah, sementara Allah banyak menyebut dalam ayat Al-Quran tentang hujan adalah rahmat, kemudian juga airnya barakah. Di dalam sebuah hadis ya tentang masalah air hujan itu diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika turun hujan maka beliau menyingkap bajunya supaya badan beliau terkena dengan air hujan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kata beliau wa ma'nahu annal matar, dan maknanya bahwasanya hujan itu rahmatun, disebut rahmat, wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillah. Dan hujan karena dia adalah makhluk Allah yang paling baru diciptakan. Ya. Lalu fa yutabarraku biha, lalu boleh diambil berkahnya. Dan di dalam hadis ini kata Imam Nawawi, yang di mana Nabi SAW membuka baju ya, kemudian menyingkapkan bajunya dan membasahi badan beliau dengan hujan. Kata Imam Nawawi, dalilun liqauli ashabina annahu yustahabbu 'inda awalil matar. Ini sebagai dalil bagi kami mazhab Syafi'i agar dianjurkan ketika di pertama kali turun hujan an yakshifa ghaira auratihi, untuk membuka badan selain dari auratnya, tentu liyanalahul matar, agar tersentuh air hujan. Dan ini Allah sebutkan dalam Quran bahwa hujan adalah berkah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 9, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan kami menurunkan air dari langit yang penuh berkah, kata Allah. Jadi air hujan adalah air yang barakah. Kemudian juga air hujan adalah merupakan bagian dari rahmat Allah. Ada yang menarik dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sampai mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan. Untuk apa? Untuk hujan-hujanan. Masya Allah ya. Jadi disunnahkan untuk hujan-hujanan. Termasuk juga barang-barang yang kita miliki untuk dikeluarkan. Untuk bisa disentuh dengan air hujan, ngalap berkahnya. Jadi sepeda motor misalnya. Tapi jangan kalau kasur, jangan ya. Kasur ya, meja atau kursi mungkin yang bisa dihujankan. Namun di masyarakat itu kan ada keyakinan, terutama di kampung, kalau anak-anak hujan-hujanan nanti khawatir sakit gitu, Ustaz. Ayo cepat masuk, khawatir sakit gitu. Nah, kalau istilah sakit mungkin bisa jadi ya. Cuman bagi yang mungkin kuat fisik dan semisal itu dianjurkan, bagus. Namun di sini dijelaskan di awal, yakni fi awwali al-matar, di awal hujan. Wa yusannu an yaqifa fi awal matar. Disunahkan di awal hujan ya, untuk hujan-hujanan, wa ikhraju rahlihi, untuk mengeluarkan kendaraannya, wa thiyabihi, bajunya. Jadi baju itu dibiarkan dihujan-hujankan. Liusibahumal matar, agar air hujan mengenainya. Jadi kalau istri kita lagi jemur baju ya itu kalau lagi jemur baju ya, ini misalnya kalau ingin keberkahan ya biarkan kehujanan. Wa di sunnah sabitatun fi sahih, dan ini sunnah yang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan. Nah, wa alaihi fayaqumul insan wa yukhriju syai'an min badanihi, dan juga disunahkan bagi seorang mengeluarkan sesuatu dari badannya, yakni untuk disentuhkan di air hujan. Ya. Imam min sakihi, baik itu mungkin betisnya, atau min dira'i, atau lengannya. Kita lagi nyetir nih misalnya, turun hujan, kalaupun tidak badan kita ya tangan kita sentuhkan ke air hujan untuk ngalap keberkahnya. Atau min rasi, atau mungkin kepalanya, hatta yusibahul matar, sampai dia terkena air hujan. Ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahli sunnah ya jemaah. Jadi ahli sunnah, hatta hal seperti ini, masalah kecil sepele dianggapnya, namun ini bagian dari petunjuk Nabi, ini mengandung keberkahan di dalamnya. Nah, kemudian di antara keyakinan berkaitan dengan hujan adalah bahwa hujan terkadang membawa azab. Makanya wajar kalau sekarang hujan dengan sebab hujan adanya banjir, longsor dan semisal, karena demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada angin kencang, Nabi memohon kepada Allah kebaikan, memohon kepada Allah dan berlindung dari keburukannya. Maka Nabi membaca doa kalau ada angin kencang, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu khairaha, yakni kebaikannya. Wa khaira ma fiha, kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan apa yang dibawanya.
Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apanya? Dari Keburukannya angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan apa yang ada pada angin tersebut. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, ada sahabat yang minta didoakan karena hujannya membuat hancur, binasanya hewan ternak mereka, harta-harta mereka. Maka Nabi pun mendoakan agar jangan diturunkan hujan di wilayahnya, tapi dialihkan kepada daerah lain. Nah, jadi kalau misalnya hujan terus-terusan sehingga banjir, doanya bukan ya Allah jangan hujan, jangan, tapi Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami saja, jangan di tempat kami ini. Demikian diantara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang menarik dari ungkapan dari hadis yang dijelaskan oleh ulama. Jadi yang disebut kekeringan bukan enggak ada hujan. Yang disebut paceklik bukan tidak ada hujan, tapi ada hujan pun bisa disebut kekeringan dan paceklik jika hujan itu tidak mendatangkan manfaat, hujan itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak membawa hal kebaikan, bahkan dia menimbulkan kemudaratan. Nabi mengatakan laisati sanatu bi an la tumtaru. Kata Nabi, yang disebut dengan kemarau bukan ketika kalian tidak ditimpai hujan atau tidak diturunkan hujan. Jadi kemarau itu bukan tidak ada hujan. Ini istilah barunya. Jadi bukan tidak ada hujan kemarau itu. Tapi kemarau itu adalah walakinna sana antum taru wa tumtaru wa la tunbitul ard syai'an. Tapi kemarau itu kata Nabi adalah engkau dihujani terus dan hujan terus hujan, namun tidak menumbuhkan bumi, tanaman, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Nah, ini yang dimaksud dengan hujan tidak membawa manfaat yang sehingga bisa menimbulkan azab. Namun pada asalnya hujan adalah rahmat. Hujan pada asalnya adalah rahmat. Kemudian di antara keyakinan yang harus kita tanamkan ketika hujan adalah seorang muslim hendaknya untuk takut ketika hujan turun, apalagi dengan hujan yang deras, yang kencang, angin yang kencang, takut akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sendiri kalau melihat gelap, melihat awan gelap kemudian hujan yang lebat, Nabi juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang dikhawatirkan akan ditimbulkannya. Nah, kemudian di antara keyakinan juga yang harus kita perhatikan saat hujan adalah tidak boleh menyandarkan hujan, ya, kepada bintang-bintang tertentu. Yang ini biasa keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kalian menjadikan rizki kalian, maksud rizki yakni syukur kalian itu kalian mendustakan. Apa yang dimaksud dengan rizki? Yakni para ulama di tafsir mengatakan mendustakan rizki itu yakni maksudnya turunnya hujan namun disandarkan kepada bintang tertentu. Mutirna binu kada, kami dihujani dengan bintang ini, bintang itu, ya. Seperti sekarang mungkin kalau bahasa kita dihujani oleh bulan Desember atau bulan November. Biasa kalau sudah berberan itu hujan. Ini ungkapan yang keliru, ya. Kita tidak boleh setuju. Nah, mungkin kita hujan biasanya di bulan November, itu tidak masalah, tapi ini hujan karena bulan November. Termasuk hal yang kurang tepat penyandaran nikmat, ya. Ini misalnya ini hujan karena berkahnya Bapak Pak Kiai ini dan semisal gitu. Tidak dibolehkan. Makanya kata Nabi, la adwa wala hamata wala nau'a wala safara. Kata Nabi, tidak ada penularan penyakit, yakni dengan sendirinya menular tanpa izin Allah. Yang kedua, tidak ada hamah, yakni keyakinan adanya burung hantu yang bisa mencelakai, dan tidak ada keyakinan bintang. Maksudnya bintang di sini apa? Yakni meyakini diturunkan hujan dengan sebab bintang-bintang tertentu. Maka kalau turun hujan, kita baca doa Allahumma sayyiban nafi'an, dan ketika setelah hujan dianjurkan membaca doa mutirna birahmatillah. Mutirna birahmatillah. Kita dihujani karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kemudian
di antara poin penting berkaitan dengan hujan yang ada kaitan dengan akidah adalah bahwa tidak dibolehkan untuk mencaci angin, mencaci termasuk hujan. Karena maknanya mencaci hujan, mencaci angin, termasuk mencaci waktu secara umum, ini adalah mencaci kepada Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya, Allah yang menurunkan hujan tersebut. Dan ini ada hadis dengan tegas Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman gitu. Yani kata Allah, yasubu banu Adam ad-dahra wa ana dahr. Bani Adam atau anak Adam mencaci waktu, sementara aku adalah waktu. Maknanya akulah yakni yang mengatur siang dan malam, mengatur waktu. Demikian pula Allah melarang untuk mencaci maki angin. La tasubbur rih, jangan kalian mencaci maki angin. Nah, termasuk mencaci hujan. Kan ada misalnya orang yang jualan es krim atau jualan es dingin-dingin turun hujan. Waduh, sialan nih, hujan lagi gitu ya. Enggak boleh mengatakan sialan kepada hujan, apalagi meyakini hujan pembawa sial misalnya. Demikian. Berarti tidak boleh mengeluh, Ustaz. Waduh, kok hujan ini. Sahih. Jadi orang yang jualan es hujan, syukuri saja, alhamdulillah ya Allah, ala kulli hal, alhamdulillah. Walaupun esnya tidak laku, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Nah, ini mungkin diantara poin penting berkaitan akidah ya. Ada waktu tersisa kita bahas berkaitan dengan fikihnya. Baik. Ada yang masuk mungkin dari pertanyaan dari para jamaah. Nah, baik, keluarga muslim, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan untuk kajian live di kesempatan pagi hari ini, di mana Ustaz kita membahas tentang hujan, yaitu dalam tinjauan akidah dan fikih. Nah, tafadhol untuk keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan langsung melalui kolom komentar ataupun juga via WhatsApp di nomor 08199369555571. Nah, sekali lagi tafadhol untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan kajian live di kesempatan pagi hari ini, untuk pertanyaannya bisa dikirimkan melalui kolom komentar ataupun juga melalui WhatsApp di nomor 08199369555571. Baik. Nah, Ustaz, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, dibahas dulu tentang fikihnya, Ustaz. Baik. Al-ahkam al-fiqhiyah al-muta'alliqatu bil matar. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan hujan. Yang pertama, yazuju at-takhalluf an salatil jama'ah fi lailatil baridah awil matar. Dibolehkan tidak salat berjamaah, yakni kita salat di rumah ketika turun hujan yang deras, ya. Dan ini sebagaimana diriwayatkan di dalam beberapa hadis, di antaranya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadihi fi lailatil matirah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada muadzinnya di saat yang gelap, ya, saat hujan maksudnya, atau di saat yang dingin sekali cuaca, dengan seruan sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan berarti muadzin untuk mengucapkan, ya, kalau hujan deras dengan ucapan sallu fi rihalikum, itu diucapkan ba'da hayya 'alal falah. Ini setelah hayya 'alal falah, ya, diucapkan sallu fi rihalikum. Kemudian yang kedua, yajuj al-jam' bainal maghrib wal isya. Dibolehkan untuk menjama' salat antara maghrib dan isya. Kita katakan maghrib isya karena ini sepakat. Adapun duhur dan asar, ini nanti ada khilaf ulama. Dibolehkan menjama' salat maghrib dan isya dengan jama' taqdim, ya, bi adzanin wahidin wa iqamatin, dengan satu adzan dan tentu dua iqamah, ya. Likulli minhuma, bagi masing-masing salat antara maghrib dan isya tersebut, namun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, wujudul matar alladhi yabulus siyab. Bolehnya salat menjama' bagi orang yang ada di masjid tersebut apabila adanya hujan, yang hujan ini memang membasahi pakaian. Jadi bukan gerimis gitu, ya. Kalau gerimis nggak boleh, ya, tapi memang hujan yang hujan itu deras. Awirih wa zulmah asyadida, atau adanya angin kencang, gelap, awan, mendung gelap. Nah, di antara ini syaratnya, ya. Terus yang kedua, antakun salatul jamaah fil masjid. Syarat yang kedua, salatnya itu harus
yang ada di masjid. Jadi orang yang sedang di rumah tidak boleh menjamak. Gitu. Ini bagi orang sudah yang ada di masjid maksudnya. Nah, adapun antara zuhur dan asar ini ada khilaf. Ya. Menurut madhab mayoritas jumhur enggak boleh. Ya, jadi boleh itu hanya salat maghrib, salat isya, yani salat pada waktu malam. Malam harinya. Dan di antara madhabnya yang berpendapat ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, dan juga ada sebagian dari perkataan atau madhab dari kalangan Syafi'iyah. Nah, namun walaupun madhab mayoritas demikian ya, tidak menunjukkan harus benar madhab mayoritas itu. Terkadang madhab minoritas juga benar. Namun yang roji wallahu taala alam, yang hak dalam masalah ini dikatakan oleh para ulama, ya, kalau kita ingin ikut jumhur silakan. Namun ada yang berpendapat boleh. Namun wallahu alam ya, kalau kita lebih ingin selamat, mengikuti madhab mayoritas saja. Jadi kalau untuk zuhur dan asar tidak diperbolehkan. Cuman ada catatan penting, yang berhak untuk menentukan sholat ini bukan masing-masing jamaah pengen, ya. Jadi apalagi jamaah masing-masing sholat sendiri-sendiri di masjid tersebut. Wah hujan nih, langsung jamaah takdim maghrib, bawa langsung di isyanya ke maghrib. Enggak. Jadi yang memiliki hak ini adalah dia imamul masjid. Ya, walaysa yani la ahad minal musallin. Bukan setiap, dan juga tidak boleh jamaah itu main usul-usul. Imam, yo sholat ini, sholat. Sampai imamnya dipaksa gitu. Lah. Itu ada. Makanya disitulah pentingnya imam paham fikih ini. Jadi imam kalau memang hujan yang deras seperti itu, ya sudah langsung sholat. Gitu. Jadi bukan hak setiap makmum. Apalagi makmum sholat sendiri-sendiri nggak boleh untuk menjamak misalnya. Demikian. Nah, Ustaz, untuk penggantian lafaz atau penambahan lafaz solu fi rihalikum mungkin bisa ditekankan lagi karena kebanyakan dari masyarakat kita masih awam tentang lafaz ini, Ustaz. Iya. Karena khawatir ada ini aliran apa kok ganti-ganti lafaz atau gini. Itu dia ya. Makanya sebenarnya perlu disampaikan dengan cara pembelajaran tadi, penyampaian dakwah, penyampaian pembahasan-bahasan ilmu syar'i termasuk masalah-masalah fikih, keseharian ibadah kita. Hatta adzan ini sebenarnya adzan di masyarakat kita itu bukan adzan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Tapi adzan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi lafaz adzan itu ada dua, ada lafaz adzan kalau dalam mazhab Syafi'i adzan lafaznya yang pakai tarji'. Tadi itu diulang dua kalimat syahadatnya. Dan yang pertama pelan, yang keduanya keras. Nah itu coba kalau kita praktekkan akan menimbulkan problem. Karena sudah terbiasanya itu tadi. Padahal itu justru madhab Syafi'i adzan seperti itu. Abi Mahdzurah kalau tidak salah Ustaz. Nah, jadi ada disebutnya adzan Bilal, ada disebut adzan Abu Mahdzurah. Demikian pula ketika turun hujan deras, Nabi memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan dengan tambahan sallu fi rihalikum. Hayya ala salahnya boleh, hayya ala salah, mari salat, namun ditambahkan sallu fi rihalikum, atau mau diganti boleh, mau diletakkan di akhir juga tidak masalah. Masalah ini masalah ijtihadiyah dalam masalah peletakannya. Yang jelas diucapkan dalam adzan tersebut sallu fi rihalikum. Nah, baik. Lalu berkaitan dengan fikih juga adalah at-tin alladhi yakun fi syawari ba'da nuzulil matar. yakni lumpur-lumpur atau air hujan ya yang ada mungkin setelah hujan juga itu adalah suci, tahir, airnya suci. Makanya diriwayatkan oleh para sahabat, para salaf dahulu dikatakan bahwa kana ashabuna yakhuduna al-ma' wat-tin ila masajidihim. Yani para salaf dahulu kalau masuk masjid mereka kan pakai sepatu, pakai sandalnya itu lumpur-lumpur hujan itu terbawa masuk ke masjid. Wa yusallu, dan mereka pada salat. Yani tidak lagi wala yaghsiluna arjalahum, mereka tidak mencuci kaki-kaki mereka. Jadi mereka salat dengan air hujan, lumpur-lumpur tersebut. Ini menunjukkan suci berarti. Kemudian dibolehkan mengalap berkah dengan air hujan, dibolehkan tadi ya berobat dengan air hujan mungkin, dan juga air hujan airnya suci. Allah berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit hujan air yakni yang suci. Yani air hujan itu airnya suci. Nah, yang menarik di sini adalah tentang dibolehkan untuk mengusap sepatu ya. Mungkin karena pada saat dingin karena hujan. Dan ini bukan berlaku ketika hujan saja. Jadi artinya kalau kita sudah pakai sepatu dalam keadaan suci, kitanya punya wudu. Nah, ketika nanti mungkin dalam keadaan dingin, boleh tidak
buka sepatu kalau wudu cukup diusap saja. Diusap saja. Ini juga umum ya, baik orang yang sedang dalam keadaan safar ataupun yang sedang mukim, baik musim hujan ataupun tidak, maka ini diperbolehkan. Namun syaratnya dua tadi ya. Pertama, pakai sepatu dalam keadaan suci. Mungkin ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Pakai sepatu atau kaos kaki dalam keadaan suci. Yang kedua, bagi musafir jatahnya hanya 3 hari 3 malam, dan bagi orang mukim jatahnya sehari 1 malam. Dan syarat ketiga ini hanya berlaku bagi hadas kecil, ini kalau wudhu saja. Artinya kalau junub harus mandi junub, ya tidak boleh mengusap sepatu, harus dibuka sepatunya atau kaos kakinya. Demikian ya. Nah, dan itu mungkin di antara kaitan mengusap sepatu. Namun mengusap sepatu ini yang harus kita perhatikan juga adalah kapan seseorang pembatasan sehari semalam bagi mukim. Ya, dimulai dari kapan gitu sehari semalamnya? Apakah dimulai pakai sepatu atau dimulai dari saat dia batal sehingga harus mengusap? Ya kan? Nah, yang benar Allah taala alam, dari khilaf dalam masalah ini, yang kuat yang rajih adalah dihitung mulai 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam bagi musafir ketika dia mulai mengusap. Kita kan pakai sepatu jam 6 pagi misalnya ya, berangkat. Duhur kita mungkin tidak batal sehingga sholat langsung dengan pakai sepatu, sholat tidak berwudu. Ketika mungkin kita batal waktu asar, maka kita wudu. Nah, wudu boleh tidak mengusap, boleh tidak membuka sepatu, tapi cukup diusap pada waktu asar. Maka di waktu asar inilah mulai kita menghitung sehari semalam untuk yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Demikian. Walaupun sebenarnya pembahasan mengusap sepatu bukan khusus karena musim hujan saja, namun karena dingin atau karena hal yang lainnya, ya, maka diperbolehkan. Nah, itu mungkin diantara bab yang berkaitan dengan musim hujan dari tinjauan fikihnya. Ya, waktunya jamnya enggak ini ya. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Dan sebelum kami bacakan, kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini, tafadhol bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar ataupun juga melalui WhatsApp di nomor 081939555571. Ya, untuk pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari nomor akhir 837. Nah, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Bismillah. Barakallahu fikum. Ustadz, ana izin bertanya. Yang pertama, bagaimana kita menjelaskan bahwa menggunakan pawang hujan kepada keluarga Ustadz? Mereka mengatakan hal tersebut adalah ikhtiar agar tidak turunnya hujan, Ustadz. Ya, menggunakan pawang hujan ini terkadang kita tidak aman ya dari kesyirikan, kan bisa jadi minta kepada selain Allah atau menggunakan cara-cara perdukunan ya. Dan jelas yang namanya pawang-pawang seperti itu sangat kental dengan hal seperti itu. Maka kita arahkan, jadi kita melarang namun tidak mengarahkan tidak boleh. Tapi kita melarang namun kita arahkan. Apa yang kita arahkan? Berdoa. Minta didoakan atau minta, itu hal yang dibolehkan kalau keadaan memang membutuhkan. Minta didoakan. Agar hujan yang ini dialihkan begitu. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang seorang sahabat minta didoakan karena kekeringan. Karena hujan tidak turun-turun. Nabi langsung berdoa di atas mimbarnya saat itu sedang sholat Jumat. Nabi sedang berkhutbah, Nabi doa. Dan langsung Allah turun hujan. Hatta Nabi belum turun dari mimbar, hujan sudah turun. Nah, di Jumat berikutnya, dalam riwayat entah orang yang sama atau orang yang berbeda, ada yang minta didoakan kepada Nabi. Atau minta didoakan kepada Nabi. Untuk supaya hujan, karena hujan terus-terusan minta didoakan. Nah, minta didoakan agar apa? Agar hujannya dialihkan. Maka Nabi pun mendoakannya. Allahumma hawalaina la alaina. Jadi, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kami, jangan kepada kami. Ya Allah turunkan di lembah-lembah, di gunung-gunung yang memang membutuhkan hujan. Demikian, sehingga hujan pun langsung berhenti. Nah, jadi dengan doa. Dan doa adalah silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang beriman. Jadi boleh ya minta agar mungkin ada hajat ya, mau hajatan, mau apa. Atau mungkin memang banjir terus-terusan hujan. Maka doa dengan seperti itu. Diarahkan seperti itu. Insya Allah mereka akan memahami. Sebutkan kisah Nabi tadi. Sehingga mereka akan lebih menerima insya Allah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana ketika turun hujan beserta angin besar Ustadz, maka orang-orang melakukan azan, lalu anginnya tersebut berlalu. Apakah hal demikian dibenarkan dalam syariat Islam Ustadz? Hal itu tidak dibenarkan dan termasuk bid'ah.
Karena adzan bukan fungsi untuk seperti itu. Adzan itu ibadah yang fungsinya untuk memanggil orang sholat. Bahkan adzan untuk sholat pun bisa bid'ah kalau sholat itu sholat sunnah. Tidak boleh adzan untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tidak boleh adzan untuk sholat jenazah. Tidak boleh. Padahal itu kan untuk sholat. Apalagi yang difungsikan bukan untuk sholat. Seperti mengadzankan mayit yang mau dimasukkan atau yang sudah dimasukkan ke lubang lahat. Atau adzan ketika terjadi hujan atau angin yang kencang. Justru yang diajarkan Nabi tadi apa? Doa dengan doa-doa yang khusus. Mungkin nanti akan ada bahasan dikir doa berkaitan hujan. Ada banyak sekali itu. Dikir ketika lihat mendung, dikir ketika hujan, setelah hujan, dikir ketika ada petir, dikir ketika ada suara petir kan, kilat dan semisal, ada dikir. Lalu doa secara umum dianjurkan. Jadi yang dianjurkan bukan azan tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, minta kebaikan dari angin, atau dari hujan ini, berlindung dari mara bahayanya dan semisalnya, doa. Adapun adzan tidak disyaratkan. Terus bagaimana dengan kok bagus terbukti? Terbuktinya sesuatu tidak menunjukkan benarnya apa yang dilakukan tersebut. Kedukun lalu sembuh, apakah menjadi benar dukun tersebut? Tentu tidak. Justru itu ujian dari Allah. Jadi kalau dengan adzan kok sembuh, itu ujian dari Allah. Istidraj namanya. Jadi supaya orang semakin tersesat gitu. Bukan berarti adzan itu menjadi benar dilakukan saat adanya gelap, angin kencang dan semisal. Ya, ini keliru. Dan juga banyak di antara kita ya ketika ini harus dipahami zikir-zikir yang benar ketika terjadi sesuatu yang mengagetkan dan semisal. Banyak di antara kita semuanya takbir. Ada apa-apa takbir, ada apa-apa takbir. Ini juga penempatan yang harus benar. Contoh kita ketika safar, jalan yang nanjak, apa kita baca? Kita baca takbir. Jalan yang turun kita baca subhanallah. Jadi ada tempat-tempatnya gitu. Demikian pula ketika melihat musibah dan semisal, tidak harus dengan takbir. Ada apa-apa takbir, takbir, takbir. Bahkan yang paling mengerikan lagi, takbir dipakai untuk jalan maksiat. Ketika memberontak, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antara pendemo dengan polisi itu yang sama-sama takbir. Ya kan, sama-sama takbir. Polisi mengatakan Allahu Akbar karena dia merasa sedang dalam menjaga keamanan ini merupakan kebenaran. Ya, pendemo pun merasa jihad, takbir juga, ini penempatan yang salah. Jadi tidak boleh ya demikian, tapi dianjurkan untuk berdoa. Nah, contoh orang yang tergelincir itu bukan baca innalillah, salah. Orang yang tergelincir, kepleset itu bacanya bismillah. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Motor antum terpeleset atau antum terpeleset, itu baca bismillah. Bukan malah astagfirullah atau apa yang lain. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang biasanya gitu ya. Atau apalagi Allahu Akbar. La, bismillah, bismillah. Yang lebih konyol lagi adalah cepat. Itu lebih konyol lagi. Naudzubillah. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari nomor akhir 660 ini Ustaz. Pertanyaannya Bismillah, Ustadz, apakah berarti ketika hujan kita dianjurkan hujan-hujanan, Ustadz? Bagaimana jika setelah hujan-hujanan kemudian kita sakit? Apakah karena hujan? Demikian, Ustadz. Baik. Ya, maksudnya hujanan ini hukum asal dia dianjurkan sunnah karena hujan berkah air hujannya. Ya tentu tidak setiap orang kalau memang mungkin punya fisik yang lemah. Karena buktinya banyak yang tidak sakit juga, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Tapi kan berarti ini menganjurkan hal yang mudaratkan, tidak demikian. Hanya makanan, mungkin ada orang juga yang makan ini tidak masalah, makan yang ini malah dia bermasalah. Ala kulli hal tetap diperhatikan masalah ini. Namun saya sarankan bagi orang yang suka sakit kalau hujan-hujanan, ya cukuplah dia untuk menyentuhkan saja badan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan badannya ya kepada yang air hujan tersebut. Misalnya kalau bagi dia yang suka sakit, atau keluarkan sepeda motor yang ngalap berkahnya, keluarkan benda-bendanya ya. Ibu-ibu mungkin ada wajannya, keluarkan supaya wajahnya disentuh air hujan, itu yang dianjurkan. Nah Ustaz, sebelum melanjutkan ke pertanyaan, Anda ingin menanggapi tadi tentang memakai sandal ke dalam masjid, Ustaz. Tadi kan disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabat memakai sandal meskipun berlumpur gitu, Ustaz. Nah, untuk di Indonesia sendiri pemakaiannya gimana, Ustaz? Kan khawatir menimbulkan fitnah di masyarakat kita, Ustaz. Salat memakai sandal adalah sunnah karena ini diantara bentuk hikmahnya menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Jadi kata Nabi SAW, "Sallu fi ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim."
Sholatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, karena orang-orang Yahudi Nasrani mereka nggak mau sholat pakai sandal-sandal mereka. Maka menyelisih mereka dalam bentuk ibadah. Namun masalahnya begini, sholat kita sunnah pakai sepatu pakai sandal ya pada saat posisi kita sedang pakai sepatu pakai sandal. Seperti kita sedang safar misalnya, nggak urus dibuka sandal sepatu kita kalau kita sholat di tempat yang memang memungkinkan untuk pakai itu. Tapi kalau sholat di masjid yang masjidnya bersih, pakai karpet apalagi, masjid lantai bersih, ya tentu harus dicopot. Jadi jangan karena wah ini sunnah. Ada orang yang berlebihan ya. Jadi masjid lantai bersih, dia masuk masjid pakai sandal, lalu ditegur sama takmir. Apa orang ini mengatakan, dan dia takmir cerita sendiri kepada saya, kepada anak, salah satu masjid di Lumajang, di Sepanjang, cerita takmir salah satu masjid, saya sebutkan nama masjidnya ya. Ada orang ditegur gitu katanya, ini seorang dai juga. Lalu dai ini mengatakan, malah mengancam takmir tadi, ente ini sunnah. Kalau melarang ente anak pakai sandal berarti ente menentang sunnah katanya. Subhanallah. Ini hulu ya akhi. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, salat pakai sandal itu sunnah yang pada posisinya. Jangan kita misalnya di masjid yang mungkin bersih salat sengaja pakai sandal, justru menimbulkan fitnah, justru tidak diperbolehkan. Sama halnya kita mengusap sepatu, kalau wudu nih, kita afdolnya mengusap sepatu atau dicopot sepatu, cuci kaki kalau wudu. Maka yang benar itu tergantung posisinya. Kalau kita sedang pakai sepatu dan sudah kita wudu tadi, ya tidak usah dicopot. Usap saja dan itu sunnah. Tapi ketika sedang tidak pakai sepatu, jangan sengaja pakai sepatu hanya sekedar untuk mengusap. Nah, jadi tergantung posisinya. Maka demikian ya. Jadi jangan sampai kita mengamalkan sunnah lalu menimbulkan fitnah ketika orang belum memahami. Atau memang harus pada tempat tadi. Nah, kalau masjid yang ada karpetnya, ya tidak boleh. Karena Nabi SAW, para sahabat, masjid mereka memang lantainya tanah, sehingga mungkin pakai sandal, pakai sepatu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari pemirsa yang telah bergabung dari nomor akhir 089. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz sering lihat di TV banyak menanyakan terkait prediksi cuaca termasuk hujan, Ustadz. Mempercayai hal tersebut apakah bisa jatuh kepada kesyirikan, Ustadz? Memprediksi cuaca, sebagian ulama mengatakan termasuk daripada ilmu nujum yang terlarang. Namun yang roji, yang benar, wallahu ta'ala alam, ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama ilmu at-ta'thir namanya, ilmu tentang pengaruh-pengaruh bintang dalam kehidupan di manusia, nasib sial, tidak sialnya dan semisal. Maka ini kesyirikan. Karena menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah SWT. Jadi hujan ini dengan sebab bintang itu, kesialan ini karena bintang itu, rezeki ini karena bintang itu. Nah, ini yang termasuk ilmu ta'thir. Yang kedua ilmu tasyir namanya. Nah, ilmu tasyir ini berkaitan dengan mengambil manfaat dari bintang untuk penunjukan arah atau waktu, tempat atau waktu. Waktu misalnya kapan, termasuk juga perakiraan cuaca masuk pada ilmu ini insyaallah. Dia hanya memperkirakan, bukan memastikan, memperkirakan cuaca dengan gejala-gejala seperti itu. Nah, ini dibolehkan ya insyaallah taala, bukan masuk kepada hal yang dilarang, bukan masuk kepada kesyirikan. Seperti arah kiblat ya. Arah-arah mana dahulu kan bukan dengan kompas tapi dengan bintang, melihat arah. Oh, bintang ini menunjukkan arah utara, bintang ini menunjukkan arah selatan, ini dibolehkan. Dan kebiasaan mereka demikian. Dan Allah sendiri berfirman dalam Quran. Allah mengatakan tentang fungsi bintang itu, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan melalui bintang mereka mengambil petunjuk, yakni arah. Nah, itu yang dibolehkan. Maka dalam Quran fungsi bintang ada 3 saja. Satu, zinatun lis-sama, perhiasan langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, pelempar setan. Dan yang ketiga adalah untuk petunjuk arah. Demikian. Jadi itu ilmu yang dibolehkan, ilmu nujum, ilmu tasyir namanya. Ini peredaran bintang yang menentukan arah, waktu, cuaca, musim dan semisal, itu dibolehkan. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya dari Abu Fadli Ustaz. Ustaz, ketika azan sudah mendung Ustaz, tapi belum turun hujan, apakah boleh kita sholat di rumah karena takut nanti tidak bisa pulang dari masjid karena hujan deras, Ustaz? Ya, tadi sudah disebutkan ya, ketika turun hujan deras atau cuaca yang memang mendung, gelap, maka itu dibolehkan langsung di rumah. Karena itu sudah ada tanda-tanda seperti itu. Dibolehkan walaupun belum turun hujan. Gitu. Atau mungkin cuaca amat dingin yang sangat ya, itu juga diperbolehkan untuk sholat di rumah, yang tidak berjamaah di masjid. Nah, baik Ustaz.
Nah, mungkin pertanyaan yang Cukup ya? saja, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Ustaz. Ya, cukup insya Allah. Mungkin nanti akan kita kaji insya Allah suatu saat ketika kesempatan yang lain tentang zikir dan doa berkaitan dengan hujan. Nah, Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan juga kita aturkan jazakumullah khairan kepada para mustami'in yang telah ikut bergabung, kemudian yang sudah ikut andil bertanya, dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Fadhal. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah taala yang telah memberikan faedah ilmu kepada kita semua di kesempatan kajian live di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah ikut andil, yaitu dalam mengajukan pertanyaan kepada beliau di kesempatan pagi hari ini. Semoga jawaban dari beliau bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan insya Allah. Dan kita akhiri, dan sebelumnya kami mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain waktu dalam program yang sama insya Allah bersama Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.